Hai, selamat siang. Kita ambil hari ini siang bolong, jadi aku sapa kalian dengan selamat siang pecinta Kalatea, khususnya kalian yang nonton itu pasti kalian pecinta Kalatea ya, 90%. Yang 10%-nya orang nyasar, nggak apa-apa. Semoga yang nyasar juga lama-lama jadi kepincut sama Kalatea. Di kesempatan kali ini aku mau sedikit share tentang Kalatea, tapi aku khususin untuk Crimson, dan ada beberapa jenis yang lain ini sih nyempil di sini. Mereka lagi dalam pemulihan karena baru ditanam. Sebenarnya nggak baru-baru amat ya, ada yang udah lama dan ada yang baru sih. Cuma lamanya itu kira-kira 3 bulan paling lama. Oke. Nah, yang mau aku bahas itu tentang Crimson, tapi abaikan mereka yang selain Crimson, biarin mereka nyempil di sini. Tapi kita nanti serempet-serempetin sedikit. Nah, gimana sih cara merawat Kalatea itu? Aku sih udah punya beberapa, ya dibilang banyak juga enggak, tapi ya secuil pengalaman tentang Kalatea. Karena untuk mendapatkan pengalaman itu biasalah kita harus berkorban, baik itu materi, waktu, dan banyak hal. Karena pengalaman itu dibilangkan pengalaman adalah sesuatu yang mahal. Nah, iya emang mahal, karena untuk mendapatkan pengalaman kita harus kadang keluar uang, materi, atau kita keluar tenaga, ya kan, waktu. Nah, banyak. Nah, kebetulan aku sudah emang berkorban untuk mendapatkan pengalaman merawat Kalatea. Contohnya, nah kan kepake juga. Kita mau bahas Crimson tapi kepake juga. Nih Kalatea yang ini. Nah, pengalaman udah 2 pot aku mati. Dan ini Kalatea termasuk yang rare, yang masih ada harganya gitu kan. Dan yang paling stabil harganya ya Kalatea ini, nggak naik nggak turun. Jadi satu pot ini mungkin di kisar harga 500 untuk di luar Batam. Kalau di Batam tuh 400-an gitu. Ini namanya Kalatea fasciata. Aku udah berkorban 2 ya untuk mendapatkan sebuah pengalaman bahwa ternyata Kalatea itu nggak bisa ditaruh di tempat yang hawanya itu panas. Bisa bedain nggak sih hawa sama cuaca, sama panas apa ya, panas matahari gitu. Kalau hawa itu kayak ruangan yang panas gitu, hawa yang panas, jadi kayak udaranya gitu, sirkulasi udaranya itu panas gitu, karena mungkin polusi atau di kota besar yang di pinggir jalan yang nggak ada pohon gitu. Nah, itu hawanya itu panas gitu, suhu ruangnya itu panas banget. Nah, itu dia nggak bisa survive, karena begitu tumbuh kuncup seperti ini tuh, dia akan menggosong seperti ini, dia akan tumbuh seperti ini, tapi nanti dia kalau dibiarin tuh dia akan gosong. Nah, itu dia nggak cocok. Makanya ini udah berhasil, yang 2 itu aku udah entah kemana lah, dia udah nggak tahu lagi ya, karena busuk-busuk terus sebenarnya ada 3 pot sih yang udah mati gara-gara suhu yang panas itu. Jadi ini udah ditaruh di belakang rumah dengan suhu yang dingin dan angin yang kencang dari sudut jendela, dan dia ternyata survive. Nah, ini dia. Nah, kalau untuk ini yang paling susah loh, fasciata ini. Nah, ini aku baru tahu jawabannya kenapa dia mahal. Pertumbuhannya lambat dan sangat rewel gitu ya, nggak suka panas. Suhu ruangnya juga harus diatur gitu ya, harus ada angin yang kencang.
Nah dia rewel sekali, makanya untuk mendapatkan fasciata yang rimbun itu kita harus merogoh kocek ya lumayan gitu. Ini sih termasuk rare juga, tapi dia harganya nggak stabil. Ini yang rotun ya, cuma dia nggak kalah mempesona dari fasciata. Nah kita kembali seperti yang aku janjiin, Calathea crimson. Aku mau ngebahas ini sekarang udah menjadi Calathea yang dibilang mahal, lihat di mana tempat ya. Tapi kalau untuk di tempat-tempat tertentu dia udah terjangkau harganya. Kalau dulu waktu aku pengen ngedapetinnya, aku harus bayar tuh satu daun tuh 100.000, dan aku rela demi mendapatkan dia. Aku beli satu daunnya 100.000, aku beli waktu itu. Nah tapi sekarang aku udah bisa mencacah dan membuat dia menjadi banyak. Jadi aku bisa jual dengan harga yang murah atau lebih miring dari tempat lain. Nah, tapi aku mau kasih tahu tentang perawatannya. Nih, di sini ada beberapa kan, kalian bisa lihat. Nah, kenapa di sini ada yang warnanya tuh ungu banget? Nah, kenapa yang di sini pudar? Di sini lebih pudar lagi. Terus ini pudar banget gitu kan. Nah ini kenapa dia oke-oke aja tuh, cantik mulus ya kan, daunnya juga oke. Kalau ini pudar pucuknya itu wajar karena dia belum kental warnanya ya, karena masih pucuk. Nanti kalau udah tua dia akan sekental ini warnanya. Nah kenapa sih yang ini tuh cantik gitu loh dan mempesona? Kenapa sih yang ini tuh cantik banget, gak ada luka, terus cantik deh pokoknya. Terus ini juga, ini udah tumbuh, udah jelas dia berakar banyak. Ini yang 3 ini adalah baru tumbuh, yang 2 ini kenapa sih dia warnanya bisa secantik itu, dan kenapa yang ini juga tuh, yang kemarin warnanya pudar gitu. Oke, aku kasih tahu rahasianya. Kenapa Calathea menjadi pudar? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena dia ditaruh di tempat yang terlalu itu tadi hawanya panas atau suhunya panas gitu. Nggak kena sinar matahari langsung, tapi suhunya sangat panas karena mereka mengalaminya. Jadi, tapi crimson ini lebih tahan. Dia walaupun panas dia nggak akan membakar dirinya sendiri, tapi dia menjadi warnanya seperti ini, pudar gitu loh. Nah kenapa yang ini bisa cantik ini gitu? Karena ini ditaruh di antara bunga-bunga yang lain yang besar-besar, atau ibaratnya di bawah pohon gitu, terus ada anginnya, jadi warnanya cantik, nggak kena sinar, nggak kena suhu yang panas gitu. Walaupun suhunya panas, tapi ada pohon lain kayak pakis, waktu itu dia taruh di bawah pakis yang besar, jadi warnanya akan cantik. Karena Calathea suka angin, suhu yang dingin, dan tempat yang lembab tapi tidak basah, itu maka dia sangat cantik. Ini juga baru ditaruh di tempat yang sejuk, dia hasilnya seperti ini, belum terlalu merah banget sih gitu. Terus yang ini juga ditaruh di antara tanaman yang lain. Oke. Terus kalau tipsnya gimana kalau misalnya aku nggak punya pohon gitu, kalian cukup taruh mereka di satu gerombolan kayak gini kan, bergerombol tuh. Nah, Calathea suka bergerombol, jadi oksigennya itu bergantian gitu, jadi dia suka dingin gitu. Oke, terus itu kalau yang nggak punya pohon ya, kalian bisa taruh dia bergerombolan. Terus kalian harus, kalau ruangan kalian itu nggak ada sirkulasi udara, kalian harus kasih kipas angin. Nah itu pasti dijamin Calathea kalian akan menjadi seperti ini.
tuh. Jadi aku punya 2 Calathea yang sangat perfect kemarin, tapi udah kejual. Itu sangat cantik banget, warnanya seperti ini dan mulus-mulus daunnya. Nah ini sih mereka lagi dalam perawatan gitu, si Calathea Crimson ini. Nah ini kenapa dia sangat pudar banget gitu, itu tadi karena dia panas tuh. Ini baru dikumpulin karena aku baru punya waktu. Kemarin aku habis lahiran, jadi mereka terbengkalai jadi seperti ini. Nah ini yang nyempil di bawah pohon pakis, dia warnanya cantik karena dia sejuk. Ini juga nyempil di antara pohon-pohon yang lain, dia sejuk jadi dia cantik warnanya gitu. Nah sekarang karena udah 2 minggu, jadi aku udah punya waktu lagi untuk sedikit demi sedikit menyusun. Jadi Calathea yang ini aku pisahin di sini. Masih banyak sekali jenis-jenis Calathea yang lain. Nanti kita akan bikin videonya. Kita nanti akan bahas Calathea yang lain juga. Oke, satu lagi. Ini yang penting untuk Calathea Crimson, karena dia kan warnanya tuh apa sih, dia punya warna kan ungu ya, jadi dia nggak punya warna hijau seperti tanaman lain. Jadi khusus untuk warna ini jangan kalian kasih pupuk, itu nggak penting. Kalau decaster oke, tapi jangan dikasih kayak growmore atau gendasil atau yang lain, itu sebenarnya nggak perlu. Mereka cukup dikasih decaster aja sama air biasa aja, karena mereka lebih suka karena mereka daunnya kan nggak warna hijau. Jadi kalau dikasih pupuk, jenis-jenis pupuk yang itu kan untuk daun tuh, pupuk daun, jadi warna mereka juga akan menjadi kayak gini. Walaupun kalian taruh di bawah pohon yang rindang, kalian kasih jenis-jenis pupuk atau untuk pupuk perangsang daun, itu mereka akan pudar gitu. Jadi khusus untuk Calathea yang warnanya merah-merah seperti ini, ungu ya, itu nggak perlu dikasih pupuk-pupuk itu. Cukup kalian siram pakai air biasa, kalau perlu air sumur aja gitu. Kalau sekarang nggak ada air sumur, ya udah air biasa. Nah kalian juga harus boleh tuh dihujan-hujanin, karena kalau Calathea dihujanin dia lebih suka dan lebih seger. Beda sama Aglonema. Kalau Aglonema dia nggak boleh sering-sering kena air hujan, kalau Calathea boleh. Aglonema mungkin ya sebulan sekali boleh lah. Kalau Calathea nggak apa-apa sering-sering juga. Kalau udah kena siram hujan, kalian nggak usah siram lagi. Nah itu akan lebih cantik dan seger. Oke, itu tips dari aku tentang Calathea Crimson. Nah, kelihatan bedanya kan teman-teman? Yang ini udah mulai memerah banget. Jadi gimana kalau Calathea aku udah warnanya pudar semua gitu kan? Nggak masalah, kalian taruh aja, pindahin aja ke tempat yang teduh, banyak anginnya. Nanti pucuk barunya pasti akan seperti ini. Oke, demikian video dari aku tentang Calathea Crimson. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa juga kalau mau belanja Calathea di sini. Nah ini stoknya memang sedikit, tapi nanti kalau misalnya datang barang, kalian jangan salah, stoknya banyak dan rimbun dan cantik-cantik banget, dan harga Calathea Crimson juga udah bersahabat. Oke, bye-bye. Terima kasih.